Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini bulan ketiga Pak ya dari pembinaan. Insya Allah hari ini materi pertama yang akan khatam. Jadi tradisi santri itu kalau belajar sampai selesai, sampai finish. Nah, tadi bab pengertian nama-nama sifatul huruf sudah dipraktekkan pakai lagu, itu cara sederhananya. Maka kita khatamkan hari ini langsung di bab paling belakang, praktek makharijul huruf. Dimulai dari a, i, u, ba, nanti sampai ya. Dari sana a, i, u, ba, u, an, ani, a-nya dibaca juga sifatnya. Sifatnya jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Nah, saya contohkan a, i, u, ba, a, i, u, ba, a, i, u, ba, u, an, ani, a, naminal mu, nima, i, an, ani, a. Sifatnya jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Ganti babi bu bab, babi bu bab, babi bu bab, bu bam bani bab, naminal mubni mabi bam bani ba. Sifatnya jahar, syiddah, istifal, infitah, idlaq, qalqalah. Nah, terus ganti. Jadi apa-apa yang sudah kita pelajari ini mengenai bisa dan tidaknya itu tidak wajib. Wajibnya mempelajari. Dengan kita mempelajari ini, maka pengajarnya bertanggung jawab kepada yang diajari. Nanti kok malaikat ditanya malaikat, kamu kok bacanya gitu? Dulu ngajinya sama siapa? Sama Pak Subhan. Nanti saya yang ditanya, saya yang jawab nanti. Tanggung jawab. Itulah fungsinya sanad. Jadi sanad itu bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau ngajinya lewat YouTube itu tidak nyambung sanadnya. Jadi sanad keilmuan, sanad bacaan harus berimbang dengan sanad pemahaman. Ada istilah mengatakan fikih saja tanpa diimbangi atau dibarengi dengan tasawuf bisa sesat. Quran saja tidak diimbangi dengan sanad pemahaman, gampang menyalahkan orang. Nah, jadi setelah ini mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya. Monggo dimulai dari masnya. Maskernya dibuka biar kelihatan. Nah, sebentar begini. Saat PPKM, guru Quran itu dapat rukhsah, keringanan, tidak pakai masker nggak apa-apa. Karena harus mempraktekkan makharijul huruf. Lek mau tutupi masker, mus gimana nggak kelihatan? Nggak kelihatan meringisnya. Jadi cerita dari guru Baitul Amin waktu di sidak, kok nggak pakai masker? Kan mengajar makharijul huruf Pak. Gimana bisa kelihatan? Gitu. Kalau pakai masker nggak bisa ngelihat. Oh ya sudah gitu. Monggo. Babi mubab, babi mubab, babi mubab, mubab bani babi naminal sifatnya jahat, syiddah, istifal, infitah, idlaq, qalqalah. Nani nuban, jangan sayang membuka mulut. Nani nuban, nani nuban, nani nuban, nani nuban, nani nuban, nu
karena tidak sama nani nuban nani, tidak sama hasil suaranya. Nah, jadi nani nuban nani nuban nani nuban nani nuban nunan naninan naminal munnimaninan nanina. Ini langsung belajar tajwid. Kalau hurufnya idhar, dia ya idhar. Huhan jelas nggak ada dengungnya. Hanihah naminal muhnimahihan haniha. Buka mulutnya, bukan hahihubah. Wes manis, percaya aku gitu loh. Buka saja mulutnya. Wawu, wa bukan ya beda. Wi bau. Jadi bau bukan o, bau. Wi bau. Wi bau. Wi bau. Wi bau. Terus wawu hak sudah kita lewati tadi Bu Faikoh ya. Ya meringis juga ya bukan ya yubai ya yubai ya yubai ya yubai Jadi tadi masih asing ya, ini belajar maknani ala pondok, miring-miring tulisannya, namanya makna gandul. Nah, jadi tulisannya miring, bacanya tidak begini, memang begini. Jadi kalau di pondok itu ada lafadz dikasih arti, tulisannya miring-miring begini, namanya makna gandul. Nah, dia ada artinya utawi iku. Nah, jadi setiap huruf itu ada 5 sampai 6 sifat yang melekat. Ya inilah. Ketika itu digunakan untuk baca Quran ya, maka sifat-sifat ini harus ada dalam huruf yang kita ucapkan. Hukumnya fardu ain. Ketika baca Quran. Tapi kalau nggak baca Quran ya tidak. Jadi ini tidak harus pakai tajwid. Infitah, ismat, itlaq, qalqalah. Nah, cukup gitu. Nggak infitah, ismat. Jadi ini bahasa Arab biasa. Itlaq, itbaq, nggak harus itu bako. Nah, nggak harus gitu. Jadi paham. Catatan untuk tok tadi kurang qalqalahnya ya. Tuton mencucu juga. Tuton menuju tok. Tuton qanitatu naminal mutu nimatiton qanito. Kalau tuton qanitatu naminal mut, nah itu tak nanti setengah tak. Jadi sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, ikhfa itu samar menuju huruf yang ditemui. Tuton. Nah, posisi mulutnya sudah di tok. Tuton qanituna minal mutnimatiton qanito. Terus dha, tadi tidak mencucu dha-nya, seperti dal. Nah, gemuk, lebih gemuk. Ada sifat yang menjadi ciri khasnya dha, yaitu
Sifat isti'la, zu maju, kalau zal samping, kalau dha zu, kalau zal zu. Nah, kalau dha zu, makanya a'udzu. A'udzu. Kalau a'udzu dha berarti. Nah, makanya saya tanya nggak takut. Dha mau keliru. Jadi a'udzu untuk harokat dhamma. Bal. Nah, bukan bad. Kalau bad zal. Bal. Itu. Terus hamzahnya kurang mangap. Kurang ini makhraj yang paling sulit. Nah, paling luas makhrajnya. Bedakan sendiri. Beda. Jadi mangap ya, fathah mangap, kasroh meringis, domah pecucu. Nah, rumus fathah mangap, kasroh meringis, domah mecucu. Nah, terus tidak boleh terlalu lemah. Nah, itu belum a itu kan jahar, terus syiddah juga double dia. Dan ini hampir setiap hari kita pakai hamzah ini karena pakai sholat. Allah a-nya tidak boleh samar. Nah, jelas itu pengucapannya. Jim kolkolah. Jadi kolkolah ada berapa? Baju di toko. Nah, di toko baju. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jaji, jubaj, baj. Nah, pokoknya kolkolah sifat-sifat yang khas itu harus ditampakkan. Ta, jim, qaf, jaji, jubaj. Nah, di tengah lidah. Huruf syajariyah keluarnya dari tengah lidah. Ya, jim, shin. Nah, jayus. Tidak ada nafas yang keluar. Ji, ju, baj. Ji, ju, baj. Ji, ju, baj. Ji, ju, baj. Dari sini. Jadi caranya bagaimana? Disukun baj. Nah, kalau tengah lidah sudah bergetar, nempel ke langit-langit, sudah ketemu jimnya. Jajiju baj. Nah, baj. Enggak ada jajiju, bukan j. Nanti yuk jalan-jalan. Nah, bukan itu. Tumbas wajik. Nah, misalnya jajane sopo, jajan. Nah, itu j, bukan jim. Kalau jim kemana? Ngaji. Ngaji. Itu jim. Kemudian sa ya.
Sa itu kan huruf ikhfa. Sasisubat, hanya angin saja. Tidak ada S-nya. Sasisubat, 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 sasisubat. Ujung lidah dengan gigi depan. Sa yang atas. As ujung lidah bagian atas. Susan ikhfa kan? Susan sanisas naminal musnimasi sanisa. Jadi murattal atau tartil itu membaca ikhfa, idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, gunnah, iklab, itu kadar lamanya sama. An i u am im un an in un, lama. Jadi kalau ada yang lama, ada yang sebentar, berarti belum rata, belum tartil. Inna mim ba'di may yaqulu, lamanya sama. Ya, kalau belum rata sama, belum tartil. Jadi kadang jalan tol, kadang geragal gitu kalau belum rata. Jadi ukurannya itu saja, 2 ketukan atau 1 alif. Anna, anni, inna, amma, imma, umma. Mim ba'di, mim ba'dihim, mim ba'dihim. Itu amba'ahum, ambihum, amba'aka, am, im, ai itu sama kadar lamanya. Jadi idgham bi gunnah, iklab, ikhfa hakiki, gunnah, ikhfa syafawi, itu kadar dengungnya sama. Itu bisa dipraktekkan lewat ini sebenarnya. Nah, tadi susan sanisas naminal musnimasi sanisa. Nah, itu jam berapa? Wis kelewat. Jam 11.12. Tuh, wis kelewat. Hah? 3 menit. Baik. Nah, itu kita sudah berusaha melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, ini dikasih harokat saja. Bisa dilihat di halaman sebelumnya, itu kan ada harokatnya. Nah, ini kan idbak itu bagaimana harokatnya, diharokati biar pengucapannya gampang. Jahr, syiddah, istifal, infitah, ismat. Nah, jahr, syiddah, istifal, infitah, idlaq, qalqalah. Ini tidak usah dilakukan. Sifatnya jahr, tilawati itu loh. Syiddah, istifal, infitah, ismat, bukan jahr, syiddah, istifal, infitah, ismat. Ini bahasa biasa, kayak kita baca tajwid tilawati. Sifatnya jahr, syiddah, istifal, ismat, infitah, itu saja. Sifatnya jahr, syiddah, istifal, infitah, idlaq, qalqalah. Tidak harus idlaq kok, tidak harus idlaq, qalqalah. Nah,
kelas bapak-bapak di sini itu setiap hari menghafalkan 2 makhorijul huruf plus sifatnya. Seminggu 4 kali. Jadi dibaca setiap sebelum mengaji, lalarannya, murojaahnya ini. A I U ba, A I U ba, A I U ba, A I U ba, U an ani a na minal mu nima I an ani a. Sifatnya jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Nah terus babi. Nah setiap hari 2. Hafal nggak hafal 2. Nggak hafal saiki besok diulangi. Nah ini sudah selesai kita pelajari. Nah, orang itu kadang bisa paham, bisa mudeng, bisa ngerti, itu tidak sekaligus. Ada yang perlu waktu beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun. Kadang pelajaran SD kita dulu ngehnya pas jadi guru. Berapa tahun itu? Nah, oh ngene Pak no. Nah, tapi itu tidak akan bisa kita dapat kalau kita tidak pernah belajar. Jadi tidak masalah sekarang kita belajar belum bisa. Hari ini kita belajar sampai direwangi sinau, kok tetap nggak bisa. Begitu ujian tetap salah, nggak apa-apa. Semua jadi amal ibadah, semua berpahala. Jadi ada kalanya memang bisa langsung bisa, ada kalanya butuh proses. Apalagi kita belajarnya memang sudah dewasa, bukan dari kecil. Jadi itu bukan masalah. Yang penting kita belajar. Tapi kalau memang disiplin ilmu, kalau salah memang salah. Tapi selalu ada kompensasi. Allah itu memudahkan. Ad-dinu yusron. Agama itu memudahkan. Kok beragama semakin abot, semakin membebani? Pasti ada 2 kemungkinan. Salah faham atau fahamnya yang salah. Begitu juga ngaji Quran, seketat-ketatnya disiplin ilmu Al-Quran, aturannya baku, tapi tetap ada dispensasi. Lagunya kan sudah dibaca tadi. Baca Quran kok masih sulit dapat 2 ganjarannya. Kita ini baca Quran masih sulit ya Pak Dewi gitu. Apa? Jadi tetap Allah itu tahu apa yang kita niatkan, bukan dari apa yang kita ucapkan. Yang dinilai, yang diterima bukan ucapannya, tapi niatnya. Kayak saya ngajar begini, itu yang didelok ini ya. Ini tidak akan bisa diterima. Apa yang dari hati tidak akan bisa masuk ke hati. Jadi begitu. Nah, jadi kita hari ini belajar belum bisa, bukan masalah. Ya harus risiko kalau ujian disalahkan misalnya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, itu saja. Insya Allah apa yang kita pelajari pasti ada berkahnya. Nah, dan ini nyambung sanadnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat para muassis tilawati, lewat guru-guru kita yang pesantren dulu, semuanya nyambung ke sana, ada sanadnya. Sanad itu peruntutan turunnya ilmu dari Allah lewat malaikat Jibril ke Rasulullah, sahabat, sampai ke guru-guru, sampai ke kita. Itu ada urutannya jelas. Nah, yang dinamakan sanad, jalan. Nanti ditanya, kamu itu mendapat bacaan ini dari mana? Hadis itu kan pasti ada. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis riwayat Imam An-Nasai, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah itu kan diurut. Imam Tirmidzi dapat dari mana? Oh dari ini. Imam ini dari mana? Sampai ke bacaan Quran itu ya begitu. Harus ada sanadnya. Nah, Buaya itu ngajinya di mana? Nah, misalnya dari Buaikoh dulu ngaji di mana? Terus sampai enggak? Kalau enggak sampai berarti sanadnya putus. Enggak ada yang mempertanggungjawab.
Nah, keuntungannya di situ. Jadi kita belajar itu tidak usah memperhitungkan antara bisa dan tidak bisa. Tapi diniati belajar, golek barokai ilmu. Nah, golek barokai ilmu. Orang yang menuntut ilmu kalau meninggal mati syahid. Orang yang menuntut ilmu didoakan oleh semua makhluk Allah yang bernyawa. Yang namanya mengajar, yang penting ikhlas, itu punya berkah sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.